EC Podcast. In this video, we will discuss about this importance of English organization for students. Jadi kita akan membahas mengenai pentingnya organisasi bahasa Inggrisan untuk mahasiswa. Dengan saya Muhammad Kurniawan, ditemani oleh teman saya Maria Yohana. Mbak Maria, untuk kesibukan atau mungkin jabatan Mbak Maria di organisasi yang saat ini tuh sebagai apa? Untuk saat ini sih kebetulan saya menjabat jadi Head of Education Department di ISI. Gitu. Sebelumnya dari tahun sebelumnya mungkin ada pengalaman organisasi apa aja sih untuk Mbak Maria? Sebelumnya sih untuk organisasi yang jelas join ISI juga, cuma untuk saat itu cuma jadi staff aja. Kemudian satu lagi ikut organisasi namanya UKMK, jadi itu organisasi yang khusus entrepreneurs gitu, untuk yang pengen belajar bisnis, bikin usaha tuh gitu. Wow, juga ya, hingga ngambil dua organisasi sekaligus ya. Iya, capek sih. Capek. Mbak Maria sendiri tuh untuk manajemen waktunya gimana tuh antara organisasi dan terus mengenai akademik? Kan kita kan anak kuliah, tahu sendiri lah ya tugasnya. Ya, jujur sebagai anak teknik capek ya. Pasti. Cuma sejujurnya sih saya tuh bukan type of person yang when we get assignment we wrote it in our notes, itu enggak. Tipenya orang yang langsung terobos aja, langsung gas aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yes gitu. Jadi langsung ya kalau misalnya tiba-tiba diingetin ya langsung ngerjain gitu. Emang tipenya sih ya langsung spontan, yang even deadliner gitu. Cuma mungkin kalau untuk beberapa orang akan lebih baik jika misalkan dia ya seperti yang tadi dibilang, ketika get assignment ditulis di notes-nya atau enggak ditulis di kalender, oh di jam segini ada kegiatan apa, mesti ngerjain apa, itu sih. Setiap orang-orang beda-beda caranya. Setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Terus Mbak Maria kan ikut beberapa organisasi ya di tahun lalu, dan sekarang menjabat sebagai Head of Education di ISI. Dan itu gimana sih cara biar kita bisa diterima di organisasi gitu? Biasanya kan di organisasi kita tuh diseleksi. Ada nggak sih kiat-kiat agar bisa diterima? That's a good question. Untuk kiat-kiat ya, sejujurnya aku kurang tahu yang benar secara perfect gimana. Tapi dari pengalaman, dulu aku juga pernah ikut magang di di Hima gitu-gitu. Nggak keterima pas di interview. Jadi ketika kita pengen menjabat atau join suatu organization, itu kalau bisa kita mesti mengetahui apa sih organisasi yang pengen kita tuju gitu. Kita masih pelajarin organisasi ini udah bergerak di hal apa aja, dia udah bikin program work program apa aja, dan juga kalau bisa kita pun juga punya motivasi yang kuat gitu ketika ingin masuk organisasi. Nggak bisa cuma sekedar I just want to join this organization gitu. Kayak masih jelas, kayak misalkan dia pengen misalkan aku pengen hone my skills in English, atau nggak hone my skills in public speaking, atau mau gimana, atau menjaga relasi atau apa, itu harus jelas. Jadi ketika di interview, si yang nge-interview ini, yang nanya-nanyain kita tuh udah, oh ini nih orang yang pas nih, orang yang punya potensi nih untuk masuk di organisasi kita gitu. Oke, jawaban yang sangat menarik ya. Yeah. Kayaknya emang banyak gitu perlu kita terapkan. Dan temanku juga udah banyak yang nanya gitu, aku pengen join BEM, pengen join organisasi ini, tapi kok nggak keterima ya. Terus aku tanya, kamu emang pas di interview jawab apa aja? Ya aku jawab seadanya aja, even kalau ditanya nggak tahu pun juga jawab nggak tahu. Jadi
emang kita juga setidaknya at least tahu sedikit gitu tentang hal yang ingin kita bidangi lah nantinya. Gitu. Dulu pun aku juga sempet pas interview juga nggak tahu apa-apa, ujung-ujungnya juga nggak keterima. Research dulu ya. Research juga. Itu kan tadi sebelum masuk organisasi ya. Iya. Setelah masuk organisasi, kita perlu kembangin apa sih sewaktu di organisasi itu? Atau mungkin skill apa sih yang harus kita perluin gitu? Nggak ada. Maksudnya ketika skills yang mau dimasuk tuh skills ketika kita sebelum masuk organisasi itu, kata aku kalau nggak ada skillsnya juga nggak apa-apa. Yang penting ketika kamu masuk organisasi, nah kamu mau mulai itu mengasah skill kamu di organisasi itu, gitu. Dan ketika ada assignment tuh jangan cuma sekedar milih yang gampang-gampang aja gitu loh. Maksudnya emang tujuan masing-masing sih. Misalkan kamu ingin public speaking, ya udah ketika pembagian job desk gitu langsung aja kamu maju pengennya di acara terus biar makin kelatih, walaupun rasanya emang nggak nyaman ya, emang apa ya, rasanya kayak mungkin di luar our comfort zone, cuma coba paksa aja dulu. Ya mungkin emang at the first try itu emang jujur mungkin kurang memuaskan atau kayak aneh banget atau segala macem, tapi in time itu bakal improve skill kita sih. Jadi coba dulu aja gitu. We not learn to organization, but we learn in organization. Terus dari Mbak Maria sendiri, kenapa sih bisa masuk di IC? Dan terus dulu kan 2 ya, dan sekarang malah difokusin, dan sekarang sudah menjabat di Head of Education. Mungkin ada what is your motivation? My motivation sebenarnya nggak ada yang motivation gimana-gimana ya. Cuma emang punya istilah punya backstory English yang cukup banyak lah aku tuh. Awalnya pengen ikut banyak organisasi karena masih penasaran, kayak kan kita ada banyak yang kayak senior atau enggak titik nol dan segala macem. Cuma melihat aku yang di interview kan waktu itu sempat nggak keterima, ternyata emang kita mesti mengetahui salah satu organisasi ini kan. Nah kebetulan aku pun juga tahu, aku sempat pengalaman bahasa Inggris cukup lama, yaitu ikut les bahasa Inggris selama 5 tahun. Jadi menurut aku itu salah satu alasan aku sih, maksudnya aku udah tahu Inggris, mungkin kenapa nggak coba dilanjutin aja di organisasi, siapa tahu nambah insight baru gitu tentang Inggris juga. Mungkin jadi aku lupa nanya juga ya di awal, berapa penting sih organisasi menurut Mbak Maria? Ini jawabannya depends untuk tiap orang. Jadi kalau bagi aku sih penting karena ya itu, kalau misalnya kita pengen mengasah suatu skill, ingin menambah relasi, ingin menambahkan experience, itu menurut aku organisasi itu salah satu jalannya untuk mencapai itu. Tapi tiap orang kan sekali lagi mungkin punya tujuan yang beda. Ada yang mungkin tujuannya pengen fokus di akademik aja, ada yang pengen fokus nyari duit, bisa juga. Jadi ya itu nggak wajib sih sebenarnya organisasi. Cuma ya ketika kamu ingin mencapai skills, experience, relasi, kok ya salah satunya lewat organisasi sih, gitu. Gak wajib tapi penting juga, gitu. Berbeda-beda ya? Iya, tiap orang berbeda-beda. Oke, Mbak Maria, mengenai bahasa Inggrisan ya, buat pribadi Mbak Maria sendiri itu dalam bahasa Inggrisan itu ada kesusahan nggak sih? Atau terus kesusahan itu gimana cara ngatasinya? Ada nggak sih atau tips and trick gitu? Susah gampang sih. Sebenarnya gampang karena bukan, kata aku yang lebih susah tuh kayak bahasa Mandarin, Jepang gitu, itu lebih susah dibanding bahasa Inggris. Tapi bukan berarti gampang juga, tetap
susah juga mungkin karena dari struktur bahasanya juga beda sama bahasa kita, dan juga di bahasa Inggris tuh ada beberapa yang strukturnya kurang jelas gitu. Ada yang benar-benar mesti kita hafal gitu. Ya susahnya gitu aja sih. Oke, tapi buat Mbak Maria sendiri kayaknya kalau dibandingin sama saya pastinya atau teman-teman lebih expert lah ya. Mungkin. Tapi kalau soal disuruh nerjemahin apa buku subjek gitu, buku pelajaran, jujur agak susah sih. Apalagi teknik ya. Banyak-banyak kata-kata ilmiah atau asing gitu. Iya. Dari Mbak Maria sendiri itu kalau kita nih mau fokusin ke bahasa Inggris atau kita mungkin lebih belajar lebih dalam mengenai bahasa Inggris. Apa sih yang perlu atau pertama kali kita fokusin atau mungkin hal dasar apa yang perlu kita kuasai dalam bahasa Inggris? Kuasai kurang, lebih tepatnya we need strong will. Butuhnya apa? Butuhnya keinginan gitu. Keinginan atau niat. Jadi kalau misalnya kita niat akan sesuatu, pasti seperti orang-orang bilang pasti ada jalannya. Dan itu benar. Karena dulu pun aku juga pas les bahasa Inggris pun juga sebenarnya nggak pengen. Cuma emang dipaksa aja awalnya. Cuma emang awalnya rasanya gimana ya? Rasanya kalau nggak pengen sama nggak suka tuh jadi kayak kesel gitu rasanya. Tiap kita belajar bahasa Inggris tuh kesel gitu kan. Ih, ini apaan sih? Nggak jelas, nggak enak. Mendingan tidur atau segala macam. Tapi at that time kebetulan kan aku juga ketika masih kecil pun juga sangat suka main games. I really love playing games. Jadi itu salah satu motivasi sih, cukup kocak sih motivasinya cuma buat demi game. Cuma motivasiku itu dulu. Jadi yang bikin aku bisa fokus di les bahasa Inggris tuh itu. Jadi I want to understand English because I want to finish many of my games before. Jadi dulu tuh banyak banget games tuh, kadang waktu kecil aku tuh nggak ngerti gitu, ini cara how to finish the quest gitu, atau enggak ini story-nya tentang apa sih, cuma sekedar jalan-jalanin doang karakternya tapi nggak tahu apa yang sedang dilakuin. Seru sih gamesnya, cuma rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau kita nggak tahu story-nya, nggak tahu meaning dari setiap yang dilakukan gitu loh. Jadi ya salah satu motivasiku dulu itu pengen memahami games, dan setelah itu juga kebetulan bisa jadi lebih ada niat lah untuk belajar. Jadi setidaknya lebih ada usaha dikit gitu, usaha memahami, usaha coba baca lagi deh atau segala macam. Nah, terus tadi ditanyakan set skill apa yang masih dipelajari ya di English tuh, kata aku lebih kalau bisa belajar di grammarnya. Sebenarnya penting sih, mau secara vocab apa kita ngomong sama nulis itu sama-sama penting. Cuma akan lebih baik jika misalkan kita lebih memahami grammarnya terlebih dahulu, karena grammar itu sulit gitu loh kan. Kita masih paham strukturnya, masih hafal verb-nya, masih hafal kata-katanya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ngobrol itu yang diperlukan cuma courage gitu, cuma kita masih pede aja, masih ya udah coba aja ngomong gitu. Kalau misalnya kita udah ngerti strukturnya, kita ngomong tuh udah enak banget, jadi nggak perlu pikir keras gitu loh buat ngomong ini mesti Englishnya apa ya gitu. Dan dulu salah satu yang aku suka dari tempat les bahasa Inggris aku itu yaitu, jadi nggak cuma sekedar belajar grammar, kita juga belajar sekitar, yang kita juga belajar culture-nya, belajar di luar sana di dunia tuh ada city apa aja sih, ada model-model rambut apa aja, ada fashion apa aja, ada makanan apa aja. Jadi lebih apa ya, pertama lebih nyatu dengan kita, maksudnya kita paham sama hal-hal yang duniawi ini gitu kan. Dan kedua, kita waktu itu di tempat lesku juga, kita nggak cuma sekedar ikut tes tertulis, tapi juga ada tes ngomong gitunya gitu. Jadi kita
pas les itu juga suka dikasih waktu gitu, dikasih waktu 1 menit, nanti kalian presentation apa, ngelakuin conversation gitu sama teman kalian gitu pakai full bahasa Inggris. Jadi kita udah dilatih supaya kalau bisa ngobrol sama teman tuh nggak usah perlu nulis skrip lagi, udah langsung ngomong aja gitu. Jadi lebih baik kalau kita nggak cuma belajar bahasanya aja, tapi budayanya. Ya, budayanya juga gitu. Budaya apa aja yang terjadi di sana. Iya, pokoknya kalau belajar bahasa emang lebih enak belajarnya langsung yang deket dengan kita gitu. Jangan harus apa-apa bergantung dengan textbook, karena itu jujur bosen dan rasanya berat gitu. Kalau misalnya kita belajar dari budaya kan juga gampang. Misal aku juga dulu belajar bahasa Inggris tuh nggak belajar ya textbook baca sih, kayak misalkan kan grammar masih dari textbook kan yang bagusnya. Tapi kalau misalkan belajar buat vocabulary gitu-gitunya, orang-orang ngomong nggak apa bisa memahami orang speak English, itu aku belajar dari dulu zaman aku belajar dari YouTube. Dulu aku suka nonton orang-orang yang main game, dia ngasih commentary gitu kan in English, aku pelajarin. Dan kalau bisa kalian tuh kalau belajar bahasa Inggris tuh cari orang-orang yang intonasi sama pronunciation-nya tuh bagus. Nah itu kalian bakal terasah gitu, bakal kalau bisa kan, apalagi di YouTube tuh bisa nambahin apa subtitles gitu kan. Jadi kalian bisa sekalian, oh dia ngomongin apa sih, oh pronunciation gitu, jadi bisa sekalian diikutin gitu. Gak apa-apa dianggap orang gila kayak ih ngapain nih orang ngomong sendiri, padahal kita imitate dari video itu, nggak apa-apa. Yang penting ada progres di bahasa Inggrisnya. Dan emang sebagian banyak orang yang belajar bahasa Inggris dimulai dari video atau film. Iya, video, film, musik juga bisa. Tapi musik kurang rekomend sih, karena musik kan masih dipasin ya sama nadanya juga. Jadi kadang ada yang nggak sesuai dengan grammar gitu. Tapi emang pasti video, film gitu bisa. Atau novel bisa. Dan yang tadi diceritain nggak butuh motivasi besar gitu ya. Kalau motivasi kecil juga cukup. Cukup. Mau memahami game atau mungkin memahami musik dari mungkin ada memahamin arti musik ini apa sih yang dibilang orang-orang, misal lagu galau-galau, oh ternyata ini artinya, bisa, boleh banget. Terus lanjut juga, misal kita udah belajar, terus gimana sih cara kita buat ngembangin percaya diri kita? Wah, yang pasti emang kalau belajar tuh masih ada partner sih. Akan lebih baik belajar tuh punya temen atau sahabat yang bisa sekaligus teman perjuangan kita ketika belajar. Aku pun juga bahasa Inggris juga kalau misalkan nggak ada temennya juga sebenarnya rada sulit gitu. Kan kita kalau ngobrol juga, masa ngobrol sama pohon kan, walaupun bisa sih, tapi kan gimana ya, nggak ada feedbacknya dong. Selain berbicara kita juga harus mendengarkan. Iya. Kalau aku sih dulu punya sahabat juga gitu, jadi kita tiap ketemu ngomongnya full English, kita paksa, walaupun emang kadang suka ada mendok-mendoknya juga paksa aja, yang penting English. Kita kalau bisa ngechat pun juga ngomongnya English. Aku dulu sama sahabatku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Maria. Mungkin itu aja ya. Mengenai pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab ya. Dari Mbak Maria ada banyak pertanyaan, dan mungkin dari teman-teman juga yang penasaran lihat Mbak Maria ini sibuk atau mungkin bisa dikatakan aktif gitu ya, aktif di organisasi, itu gimana sih kiat-kiat dan sebagainya, bisa terjawab ya di video ini. Dan semoga ini membantu. Dan terima kasih ya Mbak Maria sudah hadir di podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh penonton. Kami undur diri. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. See you. See you.